SMK dan subtema Be Entrepreneur, siapa takut? Boleh berikan tepuk tangan dulu ya. Terima kasih, masih harus tetap semangat karena sebentar lagi kita buka puasa dan workshop kita pada sore hari ini tentunya pastinya akan sangat menarik dan menginspirasi nih tentunya untuk para pengunjung dari MUFES Plus 2022. Nah sebelumnya izinkan saya Karina Kusuma untuk memperkenalkan nih sedikit mengenai apa sih MUFES itu gitu ya. Tahun ini MUFES diselenggarakan untuk ke-7 kalinya secara offline dengan tentunya tetap mematuhi protokol kesehatan. Dan acara ini dipersembahkan oleh Indonesian Fashion Chamber dan didukung penyelenggaraannya oleh PT Kinaria Cipta Kreasi. Dan tahun ini bedanya MUFES dengan MUFES tahun sebelumnya adalah tahun ini MUFES menambahkan kata plus menjadi MUFES Plus sesuai tawaran baru yang diusung, yaitu mengedepankan sektor fashion muslim serta diperluas dengan lifestyle melalui tema Muslim Fashion, Muslim Lifestyle. Nah tadi saya sudah sebutkan juga ini adalah persembahan dari Indonesian Fashion Chamber dan didukung oleh PT Kinaria Cipta Kreasi. Nah baiklah, langsung saja nih, sepertinya udah pada nggak sabar, kita akan langsung masuk ke acara inti pada sore hari ini, yaitu talk show bersama salah satu guru dari SMKN 3 Blitar dan salah satu lulusan SMK Otomotif yang sekarang menjadi owner dari bisnis fashion. Nah ini luar biasa sekali nih. Langsung saja kita persilahkan untuk mengundang Ibu Elis, guru tata busana dari SMKN 3 Blitar. Silakan Ibu, selamat datang, selamat sore, kita berikan tepuk tangan untuk narasumber kita Ibu Elis. Silakan Ibu. Dan juga saya mengundang Mas Aulia sebagai alumnus SMK Otomotif dan juga owner dari Business Fashion Studio Ikaten. Selamat datang nih. Sebelum tak kenal maka tak sayang ya. Jadi saya akan membacakan sedikit ya profil dari Mas Aulia dan juga Ibu Elis. Nah, Mas Saifuddin Aulia Ahsan, akrabnya dipanggil Mas Aulia ya. Nah, Mas Aulia ini adalah seorang fashion designer yang merupakan lulusan dari SMK Otomotif. Iya, benar banget kan. Nah, beliau ini adalah first winner ya dari Jogja Fashion Design Competition di tahun 2016. Iya, benar. Dan juga finalis dari Top 8 ASEAN New Gen Fashion Award 2020 dari Harper's Bazaar. Boleh kita berikan tepuk tangan? Luar biasa, tadinya adalah lulusan SMK Otomotif jadi fashion designer. Wah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih lagi mengenai perjalanannya nih. Boleh banget. Dan Ibu Elis Nur Unsuda merupakan guru dan juga seorang fashion designer dan menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Blitar, S1 Pendidikan Tata Busana di Universitas Negeri Malang dan juga S2 Pendidikan Kejuruan juga di Universitas Negeri Malang ya Bu ya. Dan beliau juga pernah mengikuti pengalaman show-nya ada Malang Fashion Week 2020, Malang Fashion Movement di 2019 dan juga Blitar Beauty Fashion Festival di 2017. Nah beliau juga merupakan guru dari SMKN 7 Malang ya Bu. SMK ya. Awalnya dari tempat umum, kemudian kita buka di Blitar. Oh baik, itu mungkin boleh agak dideketin mic-nya ya biar terdengar. Kalau tadi dari saya, sekarang mungkin Ibu Elis dan Mas Aulia boleh memperkenalkan diri sedikit gitu. Kami persilakan. Halo semua, sebelumnya perkenalkan, saya Saifuddin Aulia Ahsan. Saat ini sebagai Creative Director dan juga Fashion Designer dari my label Studio Ikaten. Jadi berkecimpung di dunia fashion itu sejak 2015 dan mendirikan brand ini belum ada 2 tahun, masih jalan 2 tahun. Cuma saya rasa dengan berkembangnya Muslim Fashion, kemudian berkembangnya fashion saat ini, Studio Ikaten menjadi salah satu brand yang mau berkembang di era pandemi kali ini. Untuk yang diomongkan ke kalian tadi benar banget, Aksan dari jurusan otomotif, cuma dulu karena cuma hidup di desa dan saya rasa passion saya cukup terpendam, jadi dari situ Aksan mencoba meluangkan dengan ide-ide baru bersama SMK dan juga menjadi kesempatan untuk beberapa event fashion kan.
Jadi mulai dari dulu ikut kompetisi fashion, kemudian ikut beberapa festival fashion. Di tengah kegiatan Aksan belajar di SMK yang di jurusan otomotif itu sangat challenging. Tapi karena didukung oleh pihak sekolah sendiri dan secara sekolah juga tidak mengunderestimate Aksan, jadi Aksan merasa passion Aksan yang harusnya terpendam itu menjadi meluap bahkan terfasilitasi. Nah tadi Bu, Mas Aksan sudah sempat menyebutkan gitu bahwa dengan dukungan dari sekolah. Nah sebenarnya sekolah itu mendukung peserta didik untuk mengenal lebih jauh bakat dan minat mereka itu seperti apa sih yang dilakukan oleh sekolah? Betul sekali. Ini peran serta sekolah itu sangat mendukung untuk karir dari khususnya siswa dan alumni. Jadi memang sekolah itu selalu memberikan support. Nah, kalau khususnya di SMK Negeri 3 Blitar ya, kita sangat melihat minat dan bakat siswa sudah dari kelas 10. Jadi kita sudah mengarahkan bakatnya dari bakat itulah kita mendukung dari awal sampai anak itu terbentuk. Jadi support dari sekolah itu baik berupa memberikan dukungan untuk beberapa event, dukungan untuk beberapa lomba ataupun mensupport bakat dari siswa itu sendiri. Jadi kita memang menggali potensi-potensi yang ada di sekolah. Jadi anak didik itu sudah pasti akan didukung gitu dengan bakat-bakat dan memang minat-minat yang mereka inginkan gitu ya Bu. Iya. Sekolah pasti akan mendukung 100% gitu. Iya, karena bagaimanapun juga lulusan kita itulah yang menjadi wacana bahwa SMK itu berhasil atau tidak. Jadi kalau nanti ini lulusan kita sudah bisa menjadi seorang desainer tuh, nanti tanpa apa yang telah kita lakukan di sekolah itu berkat dukungan dari sekolah kita menghasilkan lulusan yang hebat. Seperti halnya sekolah yang selalu berinovasi ya, seperti itu. Nah ini kita kembali lagi ke Mas Aulia dulu nih. Mas Aulia sebenarnya kan tadi sebelumnya sudah disebutkan beberapa kali gitu bahwa Mas Aulia ini lulusan otomotif tapi terus menyukai fashion design gitu ya. Sebenarnya gimana sih awal mula Mas Aulia ini tahu gitu, kayaknya aku suka fashion deh gitu, aku kayaknya mau membuat sesuatu di dunia fashion gitu. Nah kapan sih awal mulanya dan bagaimana menyadari itu? Oke, jadi kalau awal ceritanya itu sebenarnya dari SMP itu Aksan udah belajar jahit kan. Jadi dulu tuh udah uang jajan tuh udah disisihin, dibuat beli kain, kemudian belajar bikin olah dari Google, dari YouTube, dari buku kursus kakak-kakak Aksan. Kemudian dari situ tiba saatnya untuk Aksan melanjutkan jenjang ke SMK. Disitulah yang Aksan merasa itu jadi turning point Aksan gitu, karena di sisi lain Aksan pengen mengejar passion Aksan di dunia fashion, tapi dari orang tua Aksan sendiri sangat menyarankan untuk di otomotif. Itu jadi dilema yang cukup pelik menurut Aksan, dan endingnya Aksan harus ikut saran dari orang tua untuk terjun di dunia di otomotif, dan Aksan harus ngambil jurusan otomotif. Yang saat itu Aksan karena insting passionnya masih belum kuat, dan Aksan rasa itu oke untuk mengikuti saran orang tua. Dan ternyata ketika mulai jalan di SMK selama setahun pertama tuh ternyata itu passionnya nggak klik di Aksan juga. Aksan mulai belajar tentang otomotif segala macam, praktek di bengkel itu masih belum masuk di passion Aksan. Dan bersyukurnya Aksan sekolah di SMK adalah ternyata SMK bisa menemukan passion saya di lain sisi. Karena kebetulan tuh Aksan dulu aktif di dunia olahraga, di atlet lari. Jadi meskipun Aksan tuh secara otomotif masih kurang, ternyata di sekolah Aksan sendiri menemukan kalau Aksan ini passionate banget di dunia lari. Dan endingnya mereka memfasilitasi Aksan untuk ikut kompetisi lari, bahkan sampai ke tingkat nasional, bahkan ke beberapa event internasional. Dan Aksan rasa hal tersebut sangat menguntungkan Aksan karena melatih kedisiplinan Aksan, konsistensi Aksan, dan kemudian Aksan pergunakan untuk memperjuangkan passion Aksan di dunia fashion tadi. Jadi
meskipun otomotif harus selesai 3 tahun, tapi secara fashion harus biasa juga. Jadi kadang tuh dulu istilahnya tuh siangnya bengkel, malamnya menjahit gitu-gitu. Jadi karena ternyata tuh sekolah juga bisa menemukan passion Aksan diri yang lain, dan itu jadi semangat Aksan untuk bersekolah, bahkan meningkatkan standar ekonomi juga, karena dari situ Aksan jadi bisa cari uang sendiri, jadi cari jajan sendiri, bahkan sendiri. Itu jadi keuntungan terbesar gitu buat Aksan, karena selain dilatih untuk disiplin dan mempunyai soft skill, tapi juga dilatih untuk punya daya tekad yang tinggi, daya berjuang yang tinggi gitu. Oke, jadi walaupun sebenarnya otomotif bukan passion awalnya Aksan gitu ya, karena memang dorongan orang tua, tapi karena memang lingkungan di SMK itu ternyata sangat membantu Aksan gitu kan. Walaupun ya mungkin sekolah karena memang sekolah juga kewajiban gitu dan memang ini, tapi tetap aja happy sekolah gitu, karena memang apa yang Aksan suka, apa yang memang Aksan kuasai itu pun didukung oleh sekolah juga gitu, dan sama Dan peran pentingnya adalah ternyata sekolah ini bisa mendeteksi passion Aksan yang lain. Itu sih yang sangat Aksan beruntungnya, karena mungkin kalau sekolah ini nggak berpihak kayak Aksan, ya sembahanya Aksan nggak pintar di otomotif, ya udah dia jadi siswa biasa aja. Tapi ternyata sekolah ini tuh bisa menemukan bakat Aksan yang lain, dan ternyata malah didukung dan dicarikan lini-lini yang kamu tuh bisa tetap semangat sekolahnya. Itu sih beruntungnya Aksan sih. Ya, luar biasa memang ya, dan beruntung sekali gitu buat Aksan yang maksudnya bisa menemukan passionnya Aksan dan menjalani apa yang memang Aksan suka gitu ya. Benar banget. Nah, kalau misalnya Bu Eli sebagai seorang guru ya Bu ya, bagaimana sih Bu pengalaman Ibu dalam mengajar dan mendorong minat siswa-siswa di SMK itu gitu, khususnya misalnya di bidang fashion atau bidang apapun yang mereka tempuh gitu, seperti yang dilakukan kepada Aksan di sekolah SMK. Oke, untuk bagaimana saya mengajar ini memang anak-anak itu membutuhkan sosok. Mereka itu akan mencontoh figur gurunya. Jadi ketika gurunya itu memiliki sesuatu yang kelebihan, nah itu siswa itu akan, oh iya, ini seperti pengalaman saya ketika saya menjadi seorang desainer gitu ya. Si siswa itu akan bilang, benar nggak sih seperti itu? Kalau yang ngomong kita sebagai orang fashion designer, maka mereka percaya. Tetapi mereka itu memang butuh sebuah figur seperti itu. Nah, dari situ kita mulai menggali potensi anak-anak. Ayo, kembangkan bakat kalian. Di satu sisi kita mendukung mereka, di satu sisi juga kita harus mensupport dan menekan. Butuh itu. Karena bagaimanapun juga siswa kita kalau tidak ada tekanan dari gurunya, maka mereka akan sesuka-sukanya. Nah, jadi ketika siswa itu mulai mengenal apa yang mereka lihat, contohnya ketika di awal kita mengenalkan tentang fashion design. Di awal mereka juga tidak tahu seperti apa sih fashion design seperti itu. Kita mulai mengenalkan backstage itu seperti ini loh. Kalian sebagai seorang fashion designer itu tidak hanya show saja, tapi by prosesnya dari awal sampai akhir, dari kita mulai kita membuat sebuah merencanakan sebuah produk hingga sampai show, sampai pemasarannya pun kita harus mendukung mereka. Dan pembelajaran seperti itulah yang kita harapkan anak-anak itu ada pengalaman yang nantinya mereka terapkan ketika mereka sudah lulus, dan itu mereka menjadi bekal awal. Setidaknya ketika si anak ini nanti sudah pernah seperti contohnya fashion designer ya, ikut seperti halnya di sini ikut fashion, setidaknya mereka sudah pernah merasakan, oh di atas catwalk seperti ini, oh membuat sebuah produk itu harus diawali seperti ini. Jadi itulah yang nanti membawa mereka untuk dikembangkan saat menjadi seorang desainer fashion designer yang sesungguhnya. Gitu. Baik, berarti kan Ibu ini sebagai seorang guru juga sebagai fashion designer gitu, entrepreneur gitu kan, dan berarti Aksan pun begitu gitu. Jadi baik Bu Elis dan Aksan di sini juga sama-sama sebenarnya entrepreneur gitu ya. Nah,
kalau dari Aksan nih sebagai sesama entrepreneur gitu dengan Ibu juga kan, apa sih bagaimana kamu mengaplikasikan bakat dan minat kamu ke dalam entrepreneur itu, dan kamu kan punya brand sendiri ya, yaitu Studio Ikaten. Nah, bagaimana kamu mengaplikasikan bakat dan minat kamu itu untuk memulai Studio Ikaten itu gitu? Oke, jadi Studio Ikaten ini fun fact itu benar-benar perlu perjuangan karena dia berdirinya tuh di awal pandemi yang dimana tuh banyak brand yang tutup, kita malah buka. Itu jadi salah satu tantangan terberat. Bahkan saya ingat banget produk pertamanya itu adalah kita upcycle dari baju bekas. Jadi karena itu kita semua udah kekurangan modal, bahkan kita sampai upcycle baju-baju yang ada semuanya tuh dikumpulin untuk jadi produk yang baru. Dan ternyata ketika kita twist dengan sesuatu yang penuh cerita, sesuatu yang menambah nilai barang tersebut, ternyata sangat diterima di pasar, bahkan berdatangan kayak beberapa offline store untuk kerjasama dan segala macam. Dan ada pun beberapa karya yang saya ikonik, gimana di sini tuh saya bercerita tentang kisah saya di SMK, dimana kan dulu saya jurusan otomotif dan saya sekarang aktif di dunia fashion. Jadi Aksan mengkombinasikan unsur otomotif menjadi koleksi fashion yang dimana itu sempat dipublish di Herpes Bazaar. Di situ Aksan coba mengembangkan dan bercerita ke beberapa desainer senior seperti Mas Gunawan, Mas Gunawan, bahwa karya ini tuh spesial banget buat Aksan karena selain Aksan bercerita tentang kisah Aksan waktu sekolah di SMK, kemudian gimana luapan emosi Aksan ketika otomotif ini tuh bisa ketemu dengan fashion dalam sentuhan yang modern dan edgy. Dan disitulah Aksan merasa kalau otomotif dan fashion itu jadi salah satu cerita yang harmonis gitu kan. Makanya dari passion Aksan yang di fashion, kemudian cerita Aksan yang ada di otomotif itu bisa nyambung jadi satu dan ternyata diterima juga untuk di dunia fashion. Dan jadi apresiasi yang cukup tinggi juga buat Aksan karena menjadi gebrakan yang baru ketika Aksan mau bercerita dan berdamai dengan masa lalu Aksan, di mana karena kan mayoritas desainer itu biasanya lulusan tata busana atau sekolah fashion. Di sini meskipun Aksan lulusan otomotif, tapi mau dan mampu berkecimpung bersama desainer lain, yang dimana saya nggak mencoba untuk menutupi, saya nggak mencoba untuk merasa diri saya pesimis, bahkan saya cuma mencoba untuk jadi diri saya dan bercerita apa adanya. Karena memang biar gimana pun otomotif dan juga fashion ini ya memang bagian dari diri Aksan gitu kan. Ini adalah identitas Aksan yang mungkin nggak semua orang punya gitu ya. Jadi malah ini jadi sebuah kelebihan gitu untuk Aksan gitu kan. Iya, baik. Nah, tadi kalau kita ngomongin entrepreneurship gitu ya Bu ya, apa sih peran guru gitu Bu untuk menanamkan si entrepreneurship ini supaya tercipta nih murid-murid atau lulusan-lulusan seperti Aksan gitu yang memang punya visi untuk menjadi entrepreneur gitu. Nah, ini SMK ini memang sekarang lagi gencar-gencarnya menjadi sekolah yang entrepreneur, menciptakan generasi entrepreneur muda. Nah, kebetulan SMK kita juga mendukung itu. Kami membuat sebuah kerjasama dengan industri, dan juga sekolah itu mensupport bagaimana anak-anak untuk berwirausaha dengan membuat sebuah kelas kewirausahaan. Nah, dari situ kita akan melihat passion anak-anak, karena dari kelas itu kita sudah tahu passion mereka seperti apa sih, karena tidak semua anak yang sama dengan Mas Aksan ya. Dia dari awal kadang masuk di jurusan busana belum tentu dia tuh suka dengan busana. Ada jurusan dia masuk jurusan boga belum tentu dia suka di boga. Kadang ada juga anak yang jurusan boga ternyata passionnya ada di busana. Nah, itulah yang kita kembangkan di kelas kewirausahaan ini, di mana kita mencari bakat-bakat siswa untuk kita adopsi, kita kembangkan, kita jalin kerjasama dengan industri, kita kawinkan industri dengan sekolah. Nah, disitulah
tujuan dari pemerintah akan tercapai. Jadi memang SMK ini sangat serius ya Bu untuk membentuk wirausaha muda gitu ya di bidang apapun gitu kan, karena SMK juga ada banyak banget kan, ada fashion, ada tata boga, banyak sekali gitu ya. Hospitality, ada industri kreatif, teknik, banyak sekali. Jadi memang potensi wirausaha muda memang banyak ada di SMK gitu. Jadi kalau orang-orang berpikir kayak SMK tuh berarti untuk kerja gitu, justru ya salah besar gitu ya, karena orang masuk SMK justru untuk mengasah kemampuan secara teknis gitu Bu, supaya mereka bisa berkecimpung secara langsung untuk menjadi wirausaha sebenarnya gitu ya. Dan goal settingnya adalah menekan angka pengangguran. Ini paling utama ya Bu, paling penting ya Bu. Ketika anak-anak itu memiliki sebuah kemampuan, skill, pastinya untuk terjun di dunia bisnis itu sudah bisa. Mereka lulus mempunyai bekal, maka itu sudah mengurangi beban pemerintah untuk diri dalam pengangguran. Bagaimanapun juga mereka mempunyai skill yang berbeda. Skill yang sangat mumpuni untuk langsung terjun ke dunia pekerjaan dan juga membuka lapangan pekerjaan. Ya seperti Mas Aksan pasti punya itu ya, karyawan juga kan? Udah. Nah, itulah fungsinya. Jadi menjadi Mas Aksan sebagai praktisi, sekolah SMK juga akan bekerja sama dengan Mas Aksan. Benar banget. Sekarang juga kebetulan kita juga diamanati untuk beberapa anak magang. Kita ajarin gimana teknik-teknik fashion yang benar, kemudian teknik jahit yang mungkin gak diajarin di sekolah tapi mungkin bisa didapatkan di dunia industri sendiri. Nah sekarang Mas Aksan sebagai seorang kita bilang wirausahawan muda gitu, entrepreneur muda gitu ya, pasti kan perjalanannya tadi sudah panjang gitu dari mulai awal sampai dengan sekarang gitu, dan pasti punya punya guru, mentor atau tokoh yang mungkin menginspirasi juga nih untuk Mas Aksan gitu sampai Mas Aksan ada di posisi saat ini gitu. Oke, jadi kalau beberapa mentor itu banyak ya Kak, karena Aksan sendiri dari awal tuh mindset pokoknya belajar dari manapun untuk menerima kritik dan saran dari manapun. Cuma ada beberapa orang yang mungkin satu jasa dalam karir saya, terutama Pak Ivan Gunawan, kemudian Pak Ikan Yunas yang mungkin dulu Aksan sempat kerja di sana, dan Aksan merasa selama 2 tahun ini Aksan banyak belajar dari bisnis fashion, kemudian cara mendesain dengan komposisi yang benar, bahkan cara mengatur karyawan itu juga Aksan banyak belajar ke mungkin bos Aksan yang lalu. Kemudian karena Pak Ivan Gunawan juga sempat jadi mentor Aksan, juga Aksan banyak belajar mulai dari bisnisnya, kemudian juga dia kadang support produk Aksan untuk beli, bahkan untuk kayak ngasih saran, ngasih kritik itu dia juga nggak segan-segan untuk ngasih ini. Jadi Aksan rasa kalau untuk mentor tuh sebenarnya banyak. Di waktu SMK tuh meskipun Aksan jurusan otomotif, yang mendukung Aksan tuh juga banyak Kak, kayak mungkin ada dulu guru olahraga Aksan, karena kan Aksan rasa dulu lebih aktifnya di dunia olahraga, jadi yang membuat Aksan sekarang tuh nggak pantang menyerah, nggak mudah putus asa, itu sebenarnya guru olahraga Aksan, karena selalu mengajarkan Aksan untuk selalu set target, selalu jangan menyerah, jangan putus asa. Itu tuh guru Aksan. Banyak juga guru meskipun nggak support secara material, tapi secara moral, kemudian dukungannya, bahkan seringkali juga dari tempat Aksan cerita itu jadi salah satu mentor-mentor Aksan juga Kak. Jadi kalau ditanya satu-satu pasti banyak banget. Mungkin Mas Aksan kalau mic-nya bisa agak dideketin gitu ya biar enggak. Maaf ya. Iya, soalnya ini biar semuanya nih lebih bisa mendengar dengan lebih jelas gitu kan, karena ini menarik sekali ceritanya Aksan dan juga Bu Elis gitu dari sudut pandang bahwa ternyata berwirausaha itu bisa dilakukan untuk mengejar passion gitu ya. Nah Bu, tadi kan Aksan menceritakan kalau misalnya Aksan tuh punya mentor dan juga guru-guru ataupun mentor baik dari guru ataupun dari luar gitu ketika Aksan sudah lulus dari sekolah. Nah kalau dari sekolah sendiri Bu, bagaimana sekolah itu mendukung para alumni-alumninya nih kalau sudah lulus? Ada apa sih yang dilakukan oleh sekolah juga untuk terus mendukung para alumni-alumninya? Nah, di sekolah SMK itu ada yang namanya BKK,
badan kerja khusus. Disinilah para alumni itu dikoordinir. Jadi kita tidak akan kehilangan jejak dari alumni-alumni kita. Sehingga kita akan tahu dari di BKK ini kita pantau terus anak-anak alumni kita itu bekerja sebagai apa. Kemudian berapa persentasenya anak yang bekerja, kemudian yang wirausaha. Nah, itu akan terlihat. Nah, ketika kita sudah tahu alumni kita ada yang berpotensi atau yang sudah sukses, disitulah kita mengajak kerjasama alumni kita, karena berbagai jurusan itu akan membuka peluang kerja yang berbeda-beda pula. Nah, di situ kita ada yang namanya sinkronisasi kurikulum dengan industri. Utamanya kita akan mencari adakah alumni kita yang sukses yang bisa diajak kerjasama. Kemudian ada juga kerjasama kita dalam bentuk pemagangan siswa prakerin. Nah, kita bisa menitipkan anak-anak SMK pada alumni-alumni yang sudah sukses, seperti Mas Hasan ya. Jadi ada siswa yang magang di tempat alumni seperti itu. Kemudian kita bisa mengundang alumni kita juga untuk kelas atau guru tamu. Nah, di guru tamu ini akan memberikan sebuah motivasi kepada adik-adik tingkatnya, seperti Mas Azan ketika di alumni mungkin ada di kelas juga ya, memberikan motivasi ya. Iya benar banget. Justru kemarin malah sempat meskipun Aksan tuh di sekolah tuh ada jurusan tata busana, tapi juga menjadi guru tamu juga, bahkan di sekolah-sekolah lain juga Pak. Nah, itu memang merupakan salah satu program kerja dari pemerintah juga yang sekarang ini sudah digalakkan, bagaimana kita mengawinkan industri dengan sekolah, peningkatan BKK-nya untuk lulusannya. Kemudian yang tak kalah penting adalah dengan adanya lulusan itu diharapkan lulusan bisa merekrut adik kelasnya, sehingga ada simbiosis mutualisme antara alumni dengan sekolah. Jadi kerjasama juga tidak terputus. Kemudian alumni itu juga bisa menjadi sebuah ikon di sekolah kita, bahwa seperti hanya mungkin Mas Aksan di sekolahan di SMK-nya dulu akhirnya menjadi sosok yang diikonkan ya. Amin, insyaallah. Ya, ini loh lulusan SMK. Nah, itulah sebuah kebanggaan SMK jika alumninya sukses. Nah, itulah yang diharapkan. Nah, sehingga adik-adik kelasnya juga akan, oh bangga saya punya kakak kelas yang sukses. So, ke depan saya harus sukses juga. Saya bisa membawa nama baik alma mater sekolah. Nah, jadi kerjasama antara alumni dengan sekolah itu sebisa mungkin harus tetap terjaga. Gitu. Karena itu koneksi memang paling penting ya Bu sekarang ya. Maksudnya biar bagaimanapun walaupun sudah lulus dari sekolah, tetap ya sekolah akan tetap memantau lah ya, dengan tanda kutip gitu ya. Penelusuran tamatan. Kita memang setiap tahunnya ada penelusuran tamatan. Seperti apakah alumni kita, tamatan kita sudah terserap di industri atau mereka menjadi seorang wirausaha. Baik, ini pembicaraan yang sangat menarik sekali nih. Mungkin ini juga berinspirasi buat teman-teman yang saat ini mungkin bukan fashion designer atau saat ini tidak menekuni bidang yang teman-teman suka, tapi itu ternyata tidak menghalangi teman-teman gitu ya, dengan mentor dan juga guru ataupun inspirasi yang tepat gitu kan, teman-teman bisa jadi apapun yang teman-teman mau gitu. Nah, mungkin ada yang mau bertanya, kita menyediakan goodie bag loh. Jadi sambil supaya nggak terlalu, nih kok kalian kayaknya ngantuk-ngantuk banget, lemes-lemes banget, tahu pada puasa ya? Iya, alhamdulillah. Ini kalau ada yang mau bertanya, boleh bisa langsung aja angkat tangan gitu ya. Ada yang penasaran, oh silakan. Boleh mic-nya? Selain Aksan, masih banyak lagi yang berhasil. Bu boleh. Mau menanyakan apakah selain Aksan masih banyak alumni lain yang bisa menjadi ikon? Untuk alumni atau
kalau untuk Aksan? Mungkin kalau dari Aksan, apakah Aksan punya tahu dari SMK Aksan ada icon-icon lain seperti Aksan gitu yang sukses di bidangnya masing-masing? Kalau dari Ibu Elis, mungkin ya dari SMK di tempat Ibu mengajar, apakah memang ada juga gitu icon-icon seperti Aksan gitu? Silakan Aksan dulu mungkin. Jadi kalaupun icon itu sebenarnya banyak banget karena di SMK saya sendiri aja itu ada 6 jurusan Pak. Yang dimana masing-masing jurusan tuh pasti mereka punya salah satu kayak orang yang mungkin ini loh kakak ini udah kerja di sini, atau ini kakak ini secara ini udah entrepreneurnya udah bagus, secara pencapaian karirnya udah bagus. Itu pasti ada. Cuma in case yang mungkin case-nya yang otomotif di dunia fashion itu mungkin beberapa aja Bu. Cuma kalau di sekolah Aksan sendiri sih banyak sih Bu, karena ternyata tuh mereka punya bener-bener acuannya tuh nggak Aksan. Bahkan dulu Aksan pun juga acuannya tuh banyak kakak-kakak kelas Aksan yang itu lebih hebat, yang mungkin sekarang udah jadi influencer, mungkin sekarang udah jadi entrepreneur juga Bu. Jadi mungkin dulu waktu Aksan masih sekolah tuh Aksan juga selalu terinspirasi dengan kakak-kakak kelas Aksan, dan alhamdulillahnya mungkin sekarang beberapa juga terinspirasi dari Aksan. Kalau tiap tahun sih udah pasti ada sih, karena Aksan rasa dulu ketika Aksan masih sekolah, Aksan tuh selalu bidang-bidangkan kakak-kakak ini pencapaian karirnya, dan sekarang alhamdulillahnya Aksan di posisi yang mungkin adik-adik Aksan bisa terinspirasi. Baik, mungkin kalau dari Ibu Elis, yang mencolok sekali ya. Seperti kalau Mas Aksan dari mesin ke fashion, yang dua sisi yang bisa dibilang itu berlawanan ya. Ekstrim. Ini kalau di sekolah kami ini ada yang unik lagi, tapi bukan di sana. Jurusannya tata boga, patisserie. Tiap harinya kan kue kan dia. Kemudian dia kuliahnya di mana? Institut Keris. Sekarang jadi empu perempuan pertama di Indonesia. luar biasa. Kan ini dua sisi yang berbeda. Di satu dia setiap harinya berkutat dengan kue, kemudian dia melanjutkan kuliah studinya ya di jurusan keris. Jadi sekarang menjadi satu-satunya empu di Indonesia perempuan. Jadi lulusan SMK luar biasa sekali loh. Iya. Jadi kadang memang agak beda ya Mas Aksan dari mesin ke fashion itu. Nah seperti itu. Karena kalau in case karena kan yang kayak Aksan kayak gini nggak cuma satu orang ya Kak, yang terkadang tuh masuk SMK-nya karena paksaan orang tua, karena paksaan mungkin ikut teman-teman semua, itu juga kan banyak. Dan kebetulan karena SMK-nya sendiri juga nggak menutup dia untuk di passion lain, dan ternyata setelah SMK-nya tuh itu terpentingnya, dan ternyata dia bisa memilih keputusan yang cukup baik, dan ternyata dia bisa mengambil keputusan dan cukup baik jurusan yang ternyata sesuai passion dia gitu. Ya, jadi sebenarnya malah dapat double gitu untungnya menurut saya ya. Maksudnya di SMK kita belajar secara praktis mau jadi apapun, di patisserie ataupun di menjadi fashion designer ataupun belajar mengenai otomotif gitu, tapi di luarnya itu bisa jadi apapun gitu yang bahkan bertentangan, jadi malah punya dua keahlian gitu, atau bahkan 3 keahlian gitu ya. Berarti sekolah di SMK nggak ada yang namanya nggak bermanfaat, semuanya bermanfaat ya. Pasti dong Bu, karena kan tagline SMK itu kan SMK bisa, SMK hebat gitu ya. Jadi kalau orang masih ragu kayak aku masuk SMK karena aku mau kerja, justru salah gitu, justru bisa belajar banyak hal gitu. Justru di SMK bisa apa saja. Iya. Bisa apa saja, yang hebat apa saja gitu ya Bu ya. Mungkin ada pertanyaan lagi yang mau bertanya, silakan Bapak. Oke, terima kasih. Pertanyaan mungkin sama Mas Aksan ya. Oke, boleh. Saya sangat tertarik dengan kondisi Mas Aksan seperti itu. Artinya dengan pencapaian seperti ini, pasti yang paling utama adalah sebuah proses yang dijalani dari awal sampai hari ini. Pertanyaannya, apa sih yang menjadi motivasi tinggi ketika melakukan
melakukan proses tersebut pasti ada banyak hal yang istilahnya kendala dan permasalahan tentunya, dan yang menjadi motivasi untuk terus semangat itu apa yang paling utama gitu. Oke, terima kasih Mas Aksan. Baik, sama-sama Mas. Sebenarnya pertanyaan ini tuh selalu ditanyakan untuk Aksan kalau talk show. Jadi kalau salah satu motivasi Aksan tuh dari kecil tuh Aksan tuh punya cita-cita untuk gimana caranya membanggakan orang tua. Dan ketika saya SMK itu saya dihadapkan setengah dari tujuan saya itu pergi. Jadi ibu saya udah almarhum, dari situ Aksan jadi makin terpacu lagi untuk kayak kesuksesan Aksan ini tuh Aksan buktikan untuk almarhum ibu Aksan, kemudian untuk keluarga yang selalu mendukung Aksan. Kalau motivasi yang kenapa sih Aksan selalu semangat padahal dunia fashion tuh kejam banget ya Bu. Cuma Aksan gak ada tujuan lagi selain keluarga dan orang tua. Jadi ketika Aksan bisa melihat mereka bangga, Aksan bisa melihat mereka tuh senang dengan pencapaian Aksan sangat senang. Bahkan mungkin Aksan dulu jurusan otomotif pun juga untuk membahagiakan ibu Aksan, bapak Aksan, yang Aksan rasa nggak ada satupun di dunia ini yang menggantikan rasa bangga orang tua terhadap anaknya. Jadi mungkin sisi lain Aksan harus mengalah dengan passion Aksan, tapi di sisi lain ternyata Allah memberikan jalan Aksan tuh dari mulutnya orang tua itu. Mungkin ketika dulu Aksan ngambil jurusan tata busana, mungkin Aksan juga secara pencapaian nggak mungkin sekarang, karena Aksan sadar yang membuat Aksan beda tuh background Aksan di otomotif, kemudian rasa berjuang Aksan. Mungkin dulu kalau Aksan sekolah di tata busana, mungkin daya juangnya Aksan ya mungkin segitu-gitu aja. Cuma karena tahu Aksan berbeda, Aksan harus berjuang lebih dari yang lain. Dari situlah memotivasi Aksan untuk terus maju, gitu Mas. Baik, luar biasa ya jawabannya ya. Ternyata tuh memang ya nasib kita tuh ya bagaimana kita yang menentukan gitu. Kita mau seperti apa gitu. Seberapa jauh kita mau berusaha untuk apa yang kita mau gitu ya Aksan ya. Oke, masih ada yang mau bertanya? Silakan Mbak. Saya mau bertanya, kan tadi kata Aksan disuruh orang tua untuk masuk jurusan otomotif, padahal Aksan kurang menginginkan jurusan tersebut. Bagaimana cara Aksan bisa mengkomunikasikan kepada orang tua atas passion Aksan yang sebenarnya di bidang fashion? Terima kasih. Oke, jadi itu cukup memerlukan beberapa tahun sih Kak, karena sulitnya Aksan adalah Aksan hidup di desa yang dimana mindset ini, mohon maaf kalau Aksan mungkin agak sedikit gimana, cuma mindset kalau Aksan di desa itu pokoknya anak laki-laki harus kuliah sekolah di jurusan otomotif dia langsung kerja di pabrik. Itu kadang yang membuat Aksan tuh jadi harus merubah mindset itu, karena ketika pas Aksan di lapangan dan Aksan terjun di dunia otomotif ternyata nggak sesempit itu. Dan karena Aksan rasa tuh passion Aksan ini bakal ada karirnya, bakal ada masa depannya, jadi Aksan berjuang sedemikian rupa. Bahkan Aksan tuh dilarang karena dunia fashion tuh menyita banyak budget, kayak ikut lomba, ikut fashion show itu mahal banget Kak. Jadi dulu dari SMK tuh Aksan udah cari duit sendiri untuk gimana caranya buktiin orang tua, Pak saya janji saya di dunia fashion ini nggak bakal minta duit bapak, nggak bakal repotin bapak. Bahkan di momen tersulit Aksan, tabungan Aksan bener-bener habis semua. Bahkan itu H-3 fashion show Pak, Aksan harus beli touring harganya 100.000 atau 50.000. Itu bener-bener pertama kalinya Aksan minta duit orang tua untuk passion Aksan. Karena orang tua rasa Aksan ini cukup berjuang dengan passion dia dan ternyata juga nggak repotin orang tua. Dari situlah lama-kelamaan orang tua lulus. Nah, ya walaupun sebenarnya cukup keras juga tekanan dari orang tua, karena itu sendiri karena mindsetnya orang desa mungkin ingin anaknya itu pengen jadi punya bengkel, ingin lihat anaknya tuh kerja di
pabrik mobil atau segala macam, dan ternyata emang Aksan nggak bisa, dan Aksan harus berjuang lebih keras lagi untuk membuat orang tua tuh percaya sama passion Aksan dan ikhlas gitu, karena kembali lagi ridho orang tua tuh sangat mujarab banget Kak. Jadi gimana caranya Aksan mendapatkan restu, berjuangnya Aksan tuh ya untuk orang tua, cita-cita Aksan pun juga untuk orang tua. Jadi Aksan juga nggak mau se-egois mungkin untuk membangkang, tapi Aksan rasa passion Aksan juga nggak boleh ditinggalkan. Jadi ya satu-satunya jalan adalah berjuang sih, dengan untuk nggak ngerepotin orang tua, dengan membuktikan ke teman-teman Aksan kalau Aksan tuh bisa gitu dengan passionnya gitu kan. Nah Bu, ini tadi menyambung nih dengan apa ceritanya dari Aksan sendiri, bahwa memang ada pertentangan dari orang tua gitu, misalnya sebagai seorang anak dan juga sebagai seorang murid gitu untuk menjalankan passion dan juga kewajibannya. Nah kalau pihak sekolah sendiri nih Bu, maksudnya pasti sering lah ya Bu, maksudnya menghadapi kasus-kasus seperti Aksan ini gitu. Iya benar banget. Nah, apa sih Bu perannya sekolah gitu, atau apa sih yang bisa dilakukan oleh sekolah gitu untuk membantu menjembatani antara orang tua dengan murid-muridnya yang memang diasuh juga gitu oleh sekolah gitu, seperti apa tuh Bu? Kalau di sekolah pasti banyak ya yang teman-teman seperti Salah satunya bimbingan konseling juga ada. Iya. Mereka juga sering ngarahin secara mungkin pendekatan secara psikologi, Iya. kemudian saran-saran, San kamu harusnya gini-gini, kamu harus semangat, itu juga ada perannya juga sih. Ya, jadi memang kasus seperti Aksan ini di sekolah banyak sekali. Banyak Saya banget. yakin di semua sekolah pasti ada. Karena memang anak seusia Aksan ini adalah saat-saat mereka mencari jati dirinya, di mana mereka mulai mencari seperti apa sih saya. Jika sekolah itu bisa mengarahkan yang benar, bisa sekolah itu memberikan bekal yang benar, arahan yang benar melalui konseling, maka anak itu bisa lanjut dan sukses. Kemudian seperti halnya yang Aksan alami, itu sekolah kadang Aksan tanggung jawab dengan apa yang harus pilihan Aksan gitu ya. Benar banget. Kalau yang di sekolah itu pastinya sekolah akan mengetahui permasalahan dari siswa itu seperti apa sih. Apakah anak itu perlu bantuan dukungan, karena permasalahan nggak hanya di materi saja ya, bisa saja dia butuh dukungan dari orang tua, bisa saja mereka butuh dukungan baik pendanaan, bisa jadi mereka butuh karena tidak ada biaya untuk beli bahan. Nah, kita komunikasi dengan siswa, apa sih yang menjadi permasalahan kalian? Kalau siswa itu akan cerita, maka sekolah bisa mencari titik temunya. Jadi di sekolah kan juga ada bantuan. Nah, kalau mereka memang kesulitan untuk bahannya, maka sekolah memberi bantuan untuk bahan. Jika mereka kesulitan untuk pembiayaan secara SJP mungkin seperti itu ya, kita bisa mencarikan beasiswa. Terus ya benar kan? Karena dulu Aksan juga dapat beasiswa juga. alhamdulillah ada. Jadi tuh karena dulu waktu itu tadi kan karena Aksan sempat aktif di dunia lari, atlet juga. Jadi setiap Aksan tuh dapat kejuaraan nasional tuh pasti dari sekolah selalu ngebantu SPP. Bahkan Aksan sempat dikasih iPad sama sekolahnya karena mungkin beberapa pencapaian yang mungkin kamu nanti dapat iPad kalau juara 1 nasional atau berapa, itu biasanya sering di sekolah. Bahkan nggak sering kali karena tadi orang tua udah ngasih duit SPP dan ternyata duit SPP-nya udah dapat beasiswa, jadi ini disimpan untuk mengembangkan passionnya, untuk dipakai kayak beli bahan, untuk dikembangin yang lain, tabung gitu. Alhamdulillah memang yang namanya rezeki itu usaha itu tidak pernah mengkhianati, hasil itu tidak pernah mengkhianati usaha ya. Iya. Tapi Mas Aksan tadi kan juara lomba lari ya, dapat beasiswa dari sekolah. Sama seperti di sekolah itu, jika mereka itu mempunyai kemampuan lebih atau dia menjadi juara, sekolah itu pasti akan memberikan reward, entah itu nominal berapa ya. Cuman ini adalah bukti penghargaan sekolah kepada siswa yang berprestasi seperti itu. Iya benar banget. Ya, Bahkan saya sampai kadang pun 2 tahun sampai nggak bayar SPP. Nah, itu Iya. sangat membantu sekali ya Mas Aksan. Membantu. Nah, itu jadi bisa salah disisihin. satu peran serta sekolah untuk
mengatasi permasalahannya siswa seperti itu. Baik, mungkin masih ada pertanyaan lagi yang mau bertanya? Itu seperti apa? Dari tadi kita udah ngobrol panjang lebar ya, luar biasa nih. Nah sekarang kita kembali lagi nih, sekarang Mas Aksan sebagai seorang entrepreneur muda gitu, melihat generasi muda sekarang nih kan. Sekarang generasi muda sekarang kan sebenarnya sudah banyak juga sih yang mulai berpikir atau bermimpi untuk jadi entrepreneur gitu ya Bu. Murid-murid Ibu juga pasti banyak nih yang pengen jadi entrepreneur. Nah, gimana sih cara menurut Mas Aksan nih sebagai generasi muda juga, gimana sih cara untuk membangkitkan jiwa entrepreneur nih untuk teman-teman seusia Aksan gitu? Apa sih yang harus mereka lakukan gitu? Kalau sekarang sih saya lihatnya ke adik-adik saya itu lebih ke mereka jiwa-jiwa magernya, kemudian kayak keseringan scroll TikTok jadi nggak produktif. Jadi ada beberapa yang mungkin Aksan harus hindari, kayak contohnya wasting time yang mungkin sekali buka Instagram lihat story kok di tap-tap mulu sampai sejam gitu kan. Jadi kadang waktu-waktu yang mungkin terbuang sia-sia itu bisa digunakan untuk mengasah passion gitu. Kayak contohnya dulu kan sosmed tuh di era Aksan tuh belum berkembang lah. Itu 2017 tuh sosmed paling mentok-mentok Facebook kan. Jadi dulu tuh Aksan masih punya waktu banyak untuk mengasah skill Aksan. Bahkan kan Aksan belajar fashionnya kan otodidak. Jadi Aksan diuntungkan karena selain membantu orang tua tuh jadi setelah punya waktu longgar tuh jadi belajar skill-skill baru. Kayak contohnya harus belajar jahit, belajar bikin pola. Jadi mungkin yang generasi sekarang tuh Aksan rasa bisa waktunya tuh digunakan seproduktif mungkin sih, supaya mungkin kepake di suatu saat nanti. Karena dulu Aksan nggak tahu juga kalau mungkin Aksan udah kebanyakan main bakal jadi apa gitu. Karena ketika teman-teman Aksan yang dulu banyakan main dan ternyata sekarang malah mungkin setelah pencapaian karir, mereka menyesal, banyakan cerita ke Aksan nyesel. Aksan dulu ngapain ya gue main-main, ngapain gue nongkrong sana sini. Itu nggak salah sih sebenarnya. Cuma kalau nongkrong itu digunakan untuk mencari relasi, untuk mungkin bridging bisnis atau apa segala macam, that's good. Cuma kalau kebanyakan wasting time itu yang perlu dikoreksi sih, supaya mungkin kita lebih produktif, belajar hal-hal baru. Kalau TikTokan pun Aksan juga kreator TikTok juga, cuma Aksan merasa Aksan juga harus punya kontrol, cuma punya waktu segini untuk scroll, segini untuk nyari inspirasi, segini untuk bikin konten, itu juga harus di manajemen semuanya gitu. Nah, jadi kalau teman-teman adik-adik semua mungkin di sini tuh saran dari Aksan tuh benar-benar gunain waktu tuh seproduktif mungkin, karena kalian nggak bakal tahu masa depan tuh bakal kayak apa. Mungkin dulu Aksan kalau bisa lebih produktif lagi, tapi ya karena mungkin dulu juga harus membantu orang tua segala macam, jadi secukupnya. Tapi Aksan rasa kalau teman-teman semua sekarang bisa lebih produktif, itu akan jauh lebih bagus karena media jauh lebih terbuka, referensi sangat banyak, itu bisa jadi peluang buat kita berkembang di masa depan. Baik, nah ini luar biasa sekali Bu. Ibu mungkin mau menambahkan Bu? Iya, khususnya untuk anak-anak yang masih sekolah sekarang, kenali bakat kalian, kenali pasti bakat, karena ketika kita sudah menemukan bakat kita sesuai dengan passion kita, itu akan merasakan suatu saat nanti bekerja itu enjoy. Benar banget. Enjoy. Kalau itu sudah merupakan bakat, itu nyaman. Andai bakatnya jahit, mereka nggak akan mengeluh. Oh kok lama sih jahit? Enggak. Sama halnya dengan kita main HP ya. Kalau kita sudah suka main HP, maka kita akan punya waktu yang banyak untuk HP. Tetapi bagi kalian semuanya, bijaklah dalam teknologi. Bagaimana kita memanfaatkan teknologi itu secara bijak. Sekarang bagaimana memanfaatkan gadget kalian itu menjadi bisnis. Bagaimana gadget kalian itu bisa produktif. Oke lah, katakanlah kita hobinya TikTok. Bagaimana TikTok itu bisa menunjang produktivitas. Contoh, kalau kita punya usaha, TikTok itu adalah sarana untuk promosinya. Kita menguasai HP itu aplikasi untuk Canva, katakanlah seperti itu. Kadang saya juga kalau sudah pegang HP, pegang Canva itu sampai lupa waktu ya Bu. Iya, karena editing gambar itu sangat menyenangkan.
Tetapi memang kita mengedit gambar itu untuk bisnis. Nah, karena kita sudah senang dengan ngedit gambar, maka apapun yang kita lakukan enjoy saja. Tapi kan dapat menghasilkan yang produktif. Kemudian kalau kalian sukanya itu stalking Instagram, carilah siapa sih rekan yang bisa kita gandeng, siapa sih orang yang mendukung bisnis kita. Jadi bijaklah dalam teknologi. Gitu. Karena teknologi saat ini sangat membantu tentunya ya. Benar banget. Tidak keseluruhan teknologi itu disalahkan. Oh ini loh biangnya karena anak ini nggak produktif, nggak. Tapi bagaimana bijak dalam memahami teknologi itu sendiri. Karena kita nggak bisa. Kita harus tetap mengikuti teknologi bagaimanapun juga. Perkembangan zaman itu akan memberikan peradaban yang baru juga. Baik, mungkin terakhir nih dari Mas Aksan, apalagi yang mau disampaikan, mungkin motivasi gitu ya untuk para rekan-rekan, adik-adik, teman-teman gitu yang memang dalam tanda kutip mau mengikuti jejaknya Mas Aksan nih. Kalau ini sih saya cuma bisa ngasih semangat ya buat teman-teman semua untuk selalu mengejar passion kalian, untuk percaya sama mimpi kalian. Karena Aksan 5 tahun yang dulu adalah orang yang cuma punya mimpi yang besar, dan sekarang alhamdulillah satu persatu sudah tercapai. Jadi jangan menyerah untuk percaya sama mimpi kalian, jangan menyerah untuk terus berjuang dengan passion kalian, karena mimpi kalian adalah tanggung jawab kalian sendiri. Jadi kalian terus berjuang dan semangat. Luar biasa ya memang ya. Kayaknya bisa juga jadi motivator juga kayaknya Mas Aksan. Ada tambah lagi satu lagi. Kalau dari Ibu Elis silakan Ibu. Iya, sama aja dengan Mas Aksan ya. Ini moto saya juga. Teruslah bermimpi, gapai mimpi itu sampai kapanpun, karena kita tidak akan tahu mimpi itu kapan datangnya. Betul. Ada satu lagi, jadi dulu tuh Aksan sering ditanya, San kok mimpi lo tinggi banget sih, ntar kalau jatuh gimana? Jangan salah jatuhnya, tapi kamu yang harus kuat sama jatuhnya, karena tiap mimpi itu pasti luar biasa. Nah, kita boleh berikan tepuk tangan. Memang orang-orang sukses itu pasti punya suatu kualitas diri yang maksudnya yang kita harus bisa contoh gitu ya, bahwa ya itu tadi kalau orang mikir kayak aduh mimpi tinggi-tinggi takut jatuh sakit gitu. Kalau Iya, ini jangan salahin mimpinya, kamu yang harus siap jatuhnya gitu, karena setiap apapun pilihan kita tuh pasti ada konsekuensinya. Begitupun Aksan, juga begitupun beberapa teman lain yang memilih bidang yang sama. Dengan bermimpi kita akan berusaha untuk menggapai mimpi itu. Iya. luar biasa, boleh kita berikan tepuk tangan ya untuk Mas Aksan dan juga Ibu Elis yang sudah menjadi narasumber yang luar biasa untuk kita sore hari ini. Dan untuk menutup talk show kita pada sore hari ini, kita akan memberikan souvenir tentunya ya untuk para pembicara kita yang luar biasa. Untuk itu saya mengundang Mbak Tiwi, perwakilan dari Kemendikbudristek, untuk dapat memberikan souvenir kepada kedua narasumber kita yang luar biasa ini. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi ya. Mudah-mudahan talk show kita pada sore hari ini bisa memberikan inspirasi nih buat teman-teman yang mungkin masih takut untuk bermimpi gitu ya. Boleh silakan diabadikan kepada para rekan-rekan dan juga fotografer ya. Ini adalah sebuah momen yang luar biasa, didukung oleh Kemendikbudristek ya tentunya, dan juga SMK. SMK bisa, SMK hebat ya. Baik, luar biasa sekali. Jadi jangan takut untuk meraih mimpi ya bersama SMK tentunya. Jadi mau jadi entrepreneur bukan hal yang mustahil buat siapapun, asal punya kemauan. Boleh berfoto bersama dulu bertiga. Mungkin Mbak Tiwi boleh di tengah. Mbak Tiwinya di tengah boleh? Iya. Biar cantik fotonya. Sebagai informasi yang saya pakai ini adalah karya siswa SMK 3 Blita. Wah, cantik sekali. Kita sudah tanya-tanya cantik sekali ya modelnya ya. Nah, ya. Jadi jangan takut untuk bermimpi, jangan takut untuk mencoba. Silahkan untuk berfoto bersama. Kami persilahkan kepada rekan-rekan media ataupun para fotografer ya untuk memberikan momen ini. Baik, terima. Oh, oke. Ini bisa ya, bisa gitu ya. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Mbak Tiwi dan tentunya juga kepada Aksan dan Bu Elis ya, para narasumber kita pada sore hari ini. Kami persilahkan untuk meninggalkan tempat. Baiklah Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, para